Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Literasi Bahasa 1 berbasis ICT Pernaskahan Ibu Aurelia Saktiani MPD, juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya Cantika Putri Lestari, bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi mengenai kriteria kelayakan naskah di penerbit. Adapun materi yang saya sebutkan tadi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Teh Nadia Adawiyah, ada Teh Siti Nabila N, ada Teh Nabila Soleha, dan saya sendiri, dan ada Kang Hilman Arif A. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasinya. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Nabila. Kepada Teh Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Saya akan membacakan mengenai pengertian naskah. Naskah adalah karangan yang ditulis tangan dengan menyimpan berbagai ungkapan, pikiran, dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa pada masa lampau. Menurut Siti Baroroh Barit dan kawan-kawan, tahun 1994 halaman 55. Kesimpulannya, naskah adalah sebuah karangan yang ditulis tangan dan menyimpan berbagai informasi penting, meliputi ungkapan, pikiran, dan perasaan yang berasal dari masa lalu. Naskah dibagi menjadi 3 ragam, yang diantaranya adalah fiksi, faksi, dan non-fiksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Hilman. Kepada Kang Hilman dipersilakan. Baik, selanjutnya ada pengertian penerbitan. Suatu perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan buku, majalah, dan lain sebagainya dapat disebut sebagai penerbit. Kata penerbitan sendiri memiliki makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara, perbuatan, menerbitkan, pemunculan, urusan, pekerjaan, dan sebagainya. Menerbitkan buku dan sebagainya. Penerbit menjadi peran yang amat penting dalam proses penerbitan naskah menjadi buku. Penerbit menentukan naskah mana yang layak untuk diterbitkan dengan pertimbangan tertentu. Proses penerbitan dilakukan jika naskah yang akan dicetak sudah ditentukan dan masuk ke dalam penyuntingan, pemeriksaan aksara, pengaturan tata letak atau layout, percetakan, penjilidan, dan pengemasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kang Hilman. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nabila. Kepada Teh Siti Nabila dipersilakan. Baik, selanjutnya jenis-jenis penerbitan. Yang pertama, ada penerbit mayor. Yang kedua, penerbit indie. Yang ketiga, self-public. Dan yang keempat, penerbit digital. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi Siti, untuk dipersilakan. Baik, kita penerbit mayor. Penerbit adalah perusahaan penerbitan yang memiliki skala penjualan atau brand yang cukup luas. Penerbitan ini biasanya sudah memiliki manajemen yang terstruktur. Perbedaan dari penerbit mayor dan indie adalah tugas pengarang dalam mencetak hanyalah menyerahkan naskah, karena proses penerbitan dan anggarannya telah ditanggung oleh penerbit itu sendiri. Contoh penerbit mayor adalah Pastel Book, Mijan Publisher, Noura Publisher, Republika Publisher, Grand Media, Alex Media, dan lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Nabila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nadia. Kepada Teh Nadia dipersilakan. Selanjutnya ada penerbit indie. Penerbitan independen atau indie atau penerbitan mandiri adalah sebuah cara alternatif untuk menerbitkan buku atau media lain yang dilakukan penulis naskah bukan dari penerbitannya.
Penerbitan indie biasanya tidak perlu menunggu naskah diseleksi, karena penerbitan ini tidak memeriksa naskah pengarang secara rinci. Pembeda lain dari penerbit indie adalah segi biaya. Dalam penerbitan indie, pengarang akan menanggung seluruh biaya penerbitan. Contoh penerbit indie adalah WWG Publisher, Lumiere Publisher, Wise Publisher, Platinum Publisher, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Nadia. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Kang Hilman. Kepada Kang Hilman dipersilakan. Ya, selanjutnya ada self-publish. Self-publish atau mencetak sendiri adalah penerbitan naskah dilakukan tanpa bantuan dari penerbit. Segala proses penerbitan akan ditanggung oleh pengarang itu sendiri. Terima kasih. Lalu ada materi penerbit digital yang akan saya bacakan sendiri, yaitu penerbitan digital adalah suatu penerbitan yang mencetak suatu naskah dalam berbentuk digital atau dikenal juga sebagai e-book. Ada pula yang termasuk penerbitan digital yang mencetak karya tulis dalam satu web khusus seperti Wattpad, Mangtun, Storyal, Cabaca, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nabila. Kepada Teh Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan syarat penerimaan naskah oleh penerbit ke penerbitan indie. Penerbit KMC Publisher. Yang pertama, naskah harus orisinal dengan panjang naskah maksimal 150 halaman. Dua, mengirimkan sinopsis lengkap. Yang ketiga, genre bebas, kecuali fiksi. Yang keempat, tidak menyinggung SARA dan LGBT. Yang kelima, naskah akan diseleksi selama 1 bulan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Nabila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nadia. Kepada Teh Nadia dipersilakan. Selanjutnya ada syarat penerimaan naskah oleh penerbit. Syarat pengiriman naskah ke penerbit mayor yaitu penerbit pasal book. Yang pertama, panjang naskah novel 200-250 halaman. Tidak termasuk kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, halaman profil. Yang kedua, diketik dengan ukuran A4, spasi 1,5, Times New Roman, ukuran 12. Yang ketiga, genre romance atau humor. Yang keempat, karya yang dikirimkan adalah karya asli perseorangan. Tidak boleh menjiplak dan mengadaptasi karya orang lain. Yang kelima, karya tidak boleh menyinggung unsur SARA, suku, agama, ras, antar golongan, kekerasan, ketidaksopanan terhadap teman, orang tua, dan guru. Yang keenam, karya disertai dengan biodata lengkap, nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Yang ketujuh, naskah yang tidak memenuhi syarat terbit atau tidak lolos seleksi tidak akan dikembalikan. Yang kedelapan, jika dalam 3-4 bulan tidak mendapat kabar dari Pastel Books, naskah otomatis dianggap tidak lolos seleksi. Penulis dapat menggunakan naskahnya untuk keperluan lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada syarat penerimaan naskah oleh penerbit. Syarat pengirim naskah ke penerbit digital atau Mangtun, yang pertama ada karya orisinal dan memiliki hak cipta lengkap, tidak mengandung konten dewasa dan berbau politik, dan berbagai isi yang melanggar peraturan. Naskah tidak dapat diterbitkan di penerbit kecuali memiliki kerjasama dari pihak Mangtun. Karya setidaknya memiliki 20 bab dengan sekurang-kurangnya 20.000 kata dari jumlah bab yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Siti Nabilah. Kepada Teh Siti Nabilah dipersilakan. Baik, selanjutnya kriteria kelayakan naskah menurut penerbit. Yang pertama, sesuai dengan pasar, tren, dan ciri khas penerbit. Yang kedua, naskah yang rapi dalam seri PUEBI.
Dan yang ketiga, kelogisan cerita. Dan yang keenam, sinopsi. Dan yang keenam, naskah penulisan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Siti. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nabila. Kepada Teh Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai mengikuti pasar atau tren. Dalam hal ini, editor akan banyak melihat naskah yang sedang booming pada masanya. Biasanya, tiap tahun akan memiliki ciri khasnya sendiri, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Sebagai contohnya, pada tahun 2018, penerbitan tengah dipenuhi dengan genre teen lit atau fiksi remaja, yang di dalamnya ada kisah percintaan dan kehidupan anak SMA, seperti Mariposa dan yang ditulis oleh Lulu KF. Adapun ketika maraknya cerita KKN di desa, penerbitan tertentu mencari naskah dengan genre serupa seperti novel rumah tete. Begitupun penerbit-penerbit digital mengadakan lomba bertemakan horor, misteri, dan sains. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Nabila. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Hilman. Kepada Kang Hilman, silakan. Mengikuti ciri khas penerbit. Yang pertama ada, setiap penerbit memiliki masing dalam menerbitkan suatu karya. Terlepas penerbit itu adalah mayor, indie, atau digital. Sehingga penulis harus mengenal atau mencari tahu penerbit lebih dahulu. Yang kedua, penerbit ini biasanya akan mencari karya yang layak untuk diterbitkan berdasarkan jumlah peminat dari novel tersebut. Berbeda dengan penerbit mayor yang biasanya akan mencari penulis yang memiliki nama atau branding yang baik dalam memasarkan bukunya, juga menilai secara rinci isi naskahnya. Yang ketiga, penerbitan digital akan menerima naskah yang sesuai dengan tren dan unik. Seperti misalnya dalam platform Noveltoon, naskah fantasi dan romantis. Sangat mudah untuk dilirik, tetapi di Wattpad, naskah teen lit lebih banyak membacanya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Kang Hilman. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu ada naskah rapi dan kelogisan cerita. Yang pertama, seorang editor akan menerima naskah yang menarik mulai di paragraf pembuka. Jika rasanya tidak menarik, bahkan tidak rapi, editor dapat menolak naskah tersebut. Lalu meskipun memiliki kaidah kebahasaan yang baik, tetapi dalam cerita tersebut tidak logis, penerbit dapat menolaknya. Sebagai contohnya, kembali hidup tanpa dijelaskan alasan di dalamnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nadia. Kepada Teh Nadia, persilakan. Selanjutnya ada sinopsis bukan blurb. Yang pertama, penulis awam biasanya tidak mengetahui perbedaan keduanya. Dalam pengiriman meminta sinopsis yang menceritakan awal sampai akhir cerita tanpa ada hal yang disembunyikan. Maksimal yang ditetapkan biasanya 1 halaman atau 500 kata. Yang kedua, editor akan menilai cerita itu menarik dari sinopsis. Sehingga dalam sinopsis penulis tidak perlu memakai diksi yang bertele-tele karena jumlah kata yang terbatas. Yang ketiga, sementara blurb adalah sinopsis singkat yang biasanya digunakan di belakang buku untuk membuat pembaca penasaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Siti Nabila. Kepada Teh Siti Nabila dipersilakan. Baik, selanjutnya nama penulis. Pada masa yang modern ini, editor semakin mudah untuk mengetahui penulis-penulisnya. Tidak jarang sebelum melamar naskah atau menerima naskah, editor akan mencari tahu penulisnya lebih dahulu.
Editor berhak menolak naskah apabila penulis tersebut memiliki kepribadian yang baik. Selain itu, dengan adanya branding, penulis akan semakin dikenal dan ini pun menjadi poin plus bagi editor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada Teh, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses penerimaan naskah ke penerbit. Yang pertama, penulis mengirimkan naskah dan oleh editor. Naskah sesuai dengan persyaratan. Jika tidak, maka naskah akan dikembalikan. Ketika masuk, maka editor akan menilai apakah naskah itu menarik atau tidak. Lalu akan ada pemberitahuan naskah ini lolos atau tidak. Selanjutnya ada pemberitahuan naskah lolos seleksi, lalu editor akan mengajukan kontrak kepada penulis. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Teh Nabila. Untuk materi selanjutnya, kepada Kang Hilman, dipersilakan. Boleh di slide lagi, Teh Nadia. Baik, mangga Kang Hilman. Selanjutnya ada peran penulis dan penerbit dalam penerimaan dan kelayakan. Satu ada pengiriman naskah. Yang kedua ada izin naskah terjemahan. Yang ketiga tulisan tidak mengandung unsur sara, suku, ras, dan agama. Yang keempat naskah yang menarik. Yang kelima ada naskah ditulis dengan kaidah penulisan yang benar. Yang terakhir keenam ada tema dan pasaran penerbit. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Hilman. Untuk materi selanjutnya boleh dibacakan oleh Teh Nadia. Kepada Teh Nadia dipersilakan. Yang kedua ada penerbit. Yang pertama, Sekretariat Penerimaan Naskah. Yang pertama, mendata naskah yang masuk. Yang kedua, meneliti dan merekomendasi naskah yang akan diteruskan pada Dewan Penerimaan Naskah. Lalu, Dewan Penerimaan Naskah yang pertama berdiskusi dengan tim editor untuk menyeleksi dan memberikan umpan balik pada penerbit. Yang kedua, mendata naskah yang telah diseleksi berdasarkan skala prioritas yang akan direkomendasikan. Yang ketiga, secara berkala membuat rekapan kemajuan dari naskah yang masuk. Yang keempat, memastikan kepada moderator. Sepertinya Teh Nadia ada kendala sinyal. Belum, jangan dulu. Baik, presentasinya boleh dilanjutin lagi, Teh Nadia.
Ya. Yang keempat, ada memastikan naskah yang ditentukan masih berada dalam jangka waktu yang telah disepakati. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada ya. Lalu di sini ada materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, merencanakan naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit, mempertimbangkan naskah yang akan masuk ke penerbit, menyunting naskah dari segi materi, memberi petunjuk pada copy editor. Baik, sekian saya dan rekan saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Adapun untuk pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar Google Classroom. Dengan ini saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Cantika Putri Lestari dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Akhir kata, Perjalanannya sangat panjang.